Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah kami yaitu teori ekonomi yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Moneter Perdagangan Internasional dalam Perekonomian Terbuka. Di sini saya sebagai ketua kelompok yang bernama Rizka Aninda Putri dengan rekan saya yang bernama Nurun Nadifah. Perdagangan internasional. Neraca perdagangan atau balance of trade (BOT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Susunan dalam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca transaksi berjalan, yaitu neraca transaksi berjalan merupakan total saldo dan neraca perdagangan, neraca jas, dan transaksi sepihak. Neraca perdagangan berfungsi mencatat transaksi ekspor dan impor barang yang biasanya ditulis dalam dolar AS. Yang kedua, ada neraca lalu lintas modal. Berfungsi mencatat segala arus modal jangka panjang dan jangka yang terbagi atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta neto. Lalu yang ketiga, selisih yang belum diperhitungkan, yaitu rekening penyeimbang apabila transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi. Lalu yang terakhir ada neraca lalu lintas moneter, yaitu perubahan cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara dalam waktu tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Permasalahan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Apabila suatu negara terus melakukan impor tanpa mengimbanginya dengan kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Kebijakan moneter dan fiskal. 1. Upaya mencapai stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan atau pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib, minimum intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerintahan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian akan ditransfer pada sektor real.
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Dan yang keempat, imbauan moral. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah atau budget dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dari Anwar tahun 2014. Tujuan kebijakan fiskal yaitu yang pertama untuk tercapainya kestabilan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi bertambah. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Yang terakhir, untuk memicu laju investasi di Indonesia. Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran atau belanja negara. Contoh kebijakan fiskal yang pertama, melakukan penghematan pengeluaran negara. Lalu yang kedua, mewajibkan kepemilikan NPWP, yaitu nominal pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Dan yang ketiga, menaikkan jenis pajak. Lalu yang terakhir, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang kedua, pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui kebijakan moneter langsung, seperti masalah kredit, perbankan, dan peredaran uang. Dampak pembangunan ekonomi dari kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter untuk kategori penghapusan bunga sebagai piranti atau alat kebijakan moneter dan sebagai harga dari modal, yaitu sistem keuangan dan perbankan berdasarkan bagi hasil akan menghasilkan dua hal yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, penggunaan sumber daya ekonomi yang dapat diinvestasikan sampai kepada tingkat pendayagunaan penuh. Yang kedua, efisiensi di dalam alokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah memainkan peran instrumen moneter. Menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tujuan utama dari kebijakan moneter, dan ini dapat dilakukan dengan memainkan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran atau defisit dan surplus, dan bentuk kegiatan yang dibiayai sebagai pengeluaran negara. Di dalam perhitungan defisit atau surplus, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara.
Pada dasarnya, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Yang pertama, perekonomian selalu terjadi kesenjangan antara pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya. Yang kedua, penggunaan kedua kebijakan tersebut seringkali terjadi perdebatan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Yang ketiga, perdebatan juga terjadi pada sasaran atau tujuan ekonomi, instrumen kebijakan yang digunakan, dan dampak yang diharapkan, serta efektivitas kebijakan tersebut. Yang keempat, dengan keterbukaan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, baik di pasar uang maupun pasar barang, Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi. Kebijakan ekonomi meliputi sasaran, alat, dan dampaknya. Nomor 1, ada jangka pendek, meliputi mengatasi masalah pengangguran, mengatasi masalah inflasi, dan mengukuhkan neraca pembayaran. Sedangkan jangka panjang mempercepat pertumbuhan ekonomi, meratakan distribusi pendapatan, dan mengatasi masalah kemiskinan. Instrumen kebijakan ekonomi dalam jangka pendek yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan lain, dan kebijakan untuk sektor luar negeri. Sedangkan jangka panjang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan lain, kebijakan untuk sektor luar negeri. Efek yang diharapkan dari jangka pendek maupun jangka panjang ialah kesempatan kerja penuh, kestabilan harga-harga, kekukuhan neraca pembayaran, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang meliputi pajak, subsidi, pengeluaran pembangunan, utang, DAK, DAU, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kebijakan anggaran atau politik anggaran yang meliputi pertama, anggaran defisit atau defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, anggaran surplus, surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang ketiga, anggaran berimbang atau balance budget. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait dengan pemerintah dan penawaran uang. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Untuk melihat pengaruh kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka dapat dilihat dari konsep ISLM. Yang pertama, kerangka umum yang digunakan dalam menganalisa interaksi simultan antara permintaan dan penawaran baik pada pasar barang dan jasa dan pasar uang. Yang kedua, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar dan barang dan jasa. Yang ketiga, kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbang pasar uang pada setiap tingkat pendapatan.
Adapun konsep yang lainnya yaitu model Mundell-Fleming, mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Dinotasikan secara matematis. R sama dengan R. Pembentukan model Mundell-Fleming memerlukan 3 persamaan. Dari Mankiw tahun 2003, antara lain Y sama dengan T, Y dikurangi T ditambah I sama dengan R, ditambah G, ditambah NX atau E. Yang kedua, M per P sama dengan L, R, Y. Yang ketiga, R sama dengan R. Perekonomian kecil terbuka dengan sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama, nilai tukar yang berfluktuasi secara bebas menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, kenaikan penawaran uang. Yang ketiga, pendapatan akan meningkat dan nilai tukar menurun. Yang keempat, kenaikan penawaran uang akan menekan tingkat bunga domestik. Yang kelima, adanya kenaikan capital outflow meningkatkan persediaan mata uang domestik. Yang keenam, penurunan nilai tukar ini akan membuat harga barang domestik relatif lebih murah. Dan yang terakhir, hal ini bermakna bahwa dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi output dan pendapatan melalui nilai tukar daripada suku bunga. Ini adalah model Mundell-Fleming ke kurva permintaan dan nilai suku bunga. Harusnya V ini diganti dengan E. Ini adalah LM-nya. Maka di sini adalah titik tukarnya dan pendapatan nasionalnya. Perekonomian kecil terbuka dengan sistem nilai tukar tetap. Yang pertama, dalam sistem nilai tukar, bank sentral sanggup membeli atau menjual mata uang domestik untuk setiap valuta asing yang telah ditetapkan. Yang kedua, kebijakan moneter negara yang menganut nilai tukar tetap mempunyai tujuan menjaga agar nilai tukar sesuai pada tingkat yang diumumkan. Yang ketiga, sistem nilai tukar tetap merupakan komitmen bank sentral untuk membiarkan penawaran uang menyesuaikan pada tingkat berapapun untuk menjaga keseimbangan nilai tukar sama dengan nilai tukar yang telah diumumkan. Yang keempat, dalam jangka panjang, kebijakan menetapkan nilai tukar nominal tidak akan mempengaruhi variabel real, termasuk nilai tukar real. Yang kelima, nilai tukar tetap hanya mempengaruhi penawaran uang dan tingkat harga. Dan yang keenam, namun dalam jangka pendek, seperti yang dijelaskan oleh model Mundell-Fleming, harga tetap sehingga nilai tukar nominal menyebabkan nilai tukar real juga tetap. Ketika fixed exchange rate, ketika LM itu berubah, harusnya E itu turun, maka pemerintah harusnya cepat-cepat agar dia LM-nya kembali lagi. Artinya, kebijakan ini adalah nilai tukar tetap akan direskepkan oleh pemerintah. Kalau dia penawarannya semakin banyak, maka harus dikembalikan. Artinya dia harus menjual kurs kepada valuta asing. Keterangan dari kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka adalah
Yang pertama, gambar di atas menunjukkan bahwa pada saat bank sentral menaikkan penawaran uang, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat, dampak pertama kali dari kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan, kemudian menurunkan nilai tukar. Yang kedua, namun karena ada komitmen dari bank sentral untuk memperdagangkan mata uang asing dengan mata uang domestik pada level yang tetap, maka pelaku pasar akan merespon penurunan nilai tukar dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, sehingga penawaran uang dan kurva LM kembali ke posisi semula. Lalu yang terakhir, dengan demikian kebijakan moneter tidak efektif dalam sistem nilai tukar tetap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.